Hai Positive People, saya mau nyambung Daily Devotion bagian yang ketiga selama 3 hari ini, yaitu bagaimana menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Lewat cerita Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dalam Matius pasal 21 ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja menukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Kita belajar yang pertama 2 hari lalu, bagaimana untuk kita menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dipuji, dia bersyafaat, menangisi kota Yerusalem. Dan kemudian dia masuk ke bait Allah, membuktikan bahwa dia mengutamakan bahwa bait Allah adalah lambang daripada hadirat Bapa, dan bait Allah adalah lambang daripada tempat suci bagi orang Yahudi. Itu sebabnya dia masuk ke sana. Jadi menggambarkan kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu jadikan dia di tempat pertama. Jadikan Tuhan idola dalam hidup kita. Karena barang siapa mengidolakan sesuatu, dia menjadi sesuatu yang dia idolakan. Yang kedua, yang Yesus lakukan setelah dia masuk bait Allah, dia membersihkan bait Allah dari para penyamun, para pedagang merpati, bahkan para pertukar uang. Dibersihkannya sebab tempat di mana bait Allah harus suci adanya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk cinta akan uang. Karena waktu itu ada persepakatan antara pedagang merpati dan penukar uang beserta dengan para imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka saling membagi keuntungan dengan menekan orang-orang yang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, bahwa korban yang mereka bawa tidak berkenan, tapi mereka harus wajib membeli, yaitu hewan-hewan yang sudah disediakan di bait Allah. Dan yang ketiga, yang kita belajar bahwa bagaimana untuk kita jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Yesus menolong orang-orang yang sakit. Matius 21 ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Selama ini orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang miskin, mereka gak mampu untuk bisa beli hewan-hewan dari pedagang burung merpati dan penukar uang. Itu sebabnya mereka cuma bisa ada di luar bait Allah. Mereka menunggu orang-orang memberikan sedekah kepada mereka, mengharapkan bisa dapat harta, bisa dapat uang, bisa makan. Tapi yang menarik di sini, Yesus bukan cuma sekedar memberi mereka harapan bagi masa depan, tapi Yesus menyembuhkan mereka. Satu gambaran kalau kita mau jadi tempat yang berkenan bagi Tuhan. Karena tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, bukan sekedar kita mengutamakan Tuhan di tempat pertama saja, bukan sekedar kita membersihkan hati kita dari cintakan uang, greedy, keserakahan, tapi yang ketiga, kita perlu jadi dampak bagi yang lain. Bagus kita harus mengutamakan Tuhan, bagus kita harus membersihkan hati kita dari kekotoran, dari motivasi yang salah. Tapi yang ketiga, gak berhenti sampai di sana, tapi kita juga harus menjadi dampak bagi yang lain, menjadi tangan kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Tangan kasih adalah tangan Tuhan. Karena 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, God is love, love is God. Kasih itu Allah, Allah itu kasih. Jadi Allah bukan punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Kalau Allah punya kasih, dia bagi-bagi kasihnya, suatu kali kasihnya habis. Tapi kalau Allah adalah kasih, dia bagi-bagi kasihnya, kasih gak pernah habis. Sama seperti saya punya air, saya bagi-bagi air, suatu kali air saya habis. Tapi kalau saya adalah air, sampai kapanpun saya tidak pernah kehabisan air. Yang menarik di sini bahwa Allah adalah kasih. Berarti kalau kita menjadi tangan kasih, berarti kita menjadi tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu tidak pernah memberatkan. Tangan Tuhan itu meringankan. Tangan Tuhan itu tidak pernah menekan. Tangan Tuhan selalu menghibur, menolong, menyembuhkan. Hal yang utama juga, hal yang penting untuk kita menjadi tangan kasih bagi yang lain. Karena kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar sandang, pangan, dan papan, tapi kebutuhan terbesar itu dicintai dan dikasihi. Tidak ada seorang pun di dunia yang suka dihina, tidak ada seorang pun di dunia yang suka direndahkan. Semua orang suka dicintai, semua orang suka dihargai. Bisa bayangkan apa yang terjadi
jika seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini hidup saling mengasihi dan mencintai? Apa yang terjadi jika seluruh penduduk di kota kita hidup saling mengasihi dan mencintai? Yang pasti kota kita tidak pernah ada air mata, tidak pernah ada kejahatan, tidak pernah ada perceraian. Kenapa di surga tidak ada kejahatan? Kenapa di surga tidak ada air mata? Karena di surga semua orang berbuat kasih. Jadi kalau kita pengen menghadirkan surga bagi rumah tangga kita menghadirkan surga bagi pekerjaan dan bahkan bagi kota dan bangsa kita, praktikkan kasih. Karena di mana ada kasih pasti ada kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Tangan kasih bicara soal tangan yang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Seperti cerita tentang orang Samaria yang baik hati ketika lihat orang Yahudi yang jatuh, dipukulin, semua harta bendanya diambil, dibiarkan setengah mati. Di situ dia membantunya. Orang Samaria ada orang Yahudi yang menikah campur. Bagi orang Yahudi tidak mau ngomong sama orang Samaria, karena orang Samaria ini adalah orang bukan Yahudi murni, bukan Yahudi tulen. Makanya orang Yahudi tidak pernah mau bicara sama orang Samaria. Sebetulnya orang Samaria bisa sakit hati sama orang Yahudi. Kenapa? Karena dia darah daging Yahudi, tapi orang Yahudi tidak pernah mau bergaul dan mengajak berbicara. Tapi yang menarik di sini orang Samaria ini tidak sakit hati sama orang Yahudi. Ketika dia lihat terkapar, dia bantu, dia bersihkan lukanya, dia obati, dia kasih minum, dia angkat ke keledainya dan bawa ke rumah sakit. Dibiayakan semua kebutuhan rumah sakitnya sampai sembuh tuntas. Satu gambaran bahwa hari-hari ini adalah waktunya dan kesempatan buat kita untuk kita bisa menolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena pada akhirnya dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, pada hari penghakiman, Yesus akan datang untuk memisahkan antara domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kambing masuk neraka, domba masuk surga. Siapakah kambing ketika aku lapar? Engkau gak memberi aku makanan ketika aku haus. Engkau gak memberi aku minuman ketika aku telanjang. Engkau gak memberi aku pakaian ketika aku sakit. Engkau gak merawat aku. Siapakah domba? Domba adalah orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan. Ketika aku lapar, Engkau memberi aku makanan. Ketika aku haus, Engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, Engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, Engkau merawat aku. Yesus berkata, barang siapa melakukan daripada seseorang yang paling hina ini, Engkau sedang melakukannya untuk aku. Jadi bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Bukan orang yang rajin beribadah yang masuk kerajaan Allah. Bukan orang yang pintar melayani masuk kerajaan Allah. Bukan orang yang jago berbicara firman Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Hanya cuma orang yang melakukan kehendak Allah yang masuk kerajaan Allah. Yesus akan segera datang kali kedua. Itu sebabnya penting di sini untuk kita kembali menjadikan Dia tempat pertama, menyucikan hati kita, dan yang ketiga menjadi tangan kasih bagi yang membutuhkan. Sehingga hidup kita, keberadaan kita di kota, di rumah menjadi garam. Garam artinya mengasinkan. Matius pasal 5 ayat 13. Kalau garam tidak lagi berguna, kalau garam tidak lagi berfungsi, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita tidak mau diinjak, saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah injak kita. Saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah merendahkan kita. Tapi Tuhan pakai orang lain untuk merendahkan kita. Tuhan izinkan orang lain untuk menggantikan kita. Kalau kita nggak mau dipandang sebelah mata, kalau kita nggak mau direndahkan, mari kita berguna bagi yang lain. Jadi jangan cepat-cepat kami hitamkan orang lain. Kenapa kok gereja itu ditutup? Mungkin karena gereja tersebut tidak berguna bagi tetangganya. Ada orang tetangganya yang sakit nggak ditolong. Kalau ada tetangganya yang berkekurangan dibantu. Puji Tuhan, hari-hari ini beberapa gereja mulai jadi garam, menjadi berkat buat yang lain. Walaupun saya tahu pendapatan saat ini mungkin dalam kondisi seperti ini, karena orang menyaksikan secara online, donasi mungkin berkurang, persembahan berkurang, tapi beberapa gereja masih tetap jadi berkat. Saya angkat topi, saya hargai, karena memang harusnya fungsi gereja diberkat. Karena gereja artinya eklesia, orang-orang yang dipanggil, dikhususkan untuk memikirkan kota dan bangsanya. Kita sebagai gereja, kita sebagai komunitas, kita harus memikirkan orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Pikirkan mereka yang sedang ada di garda depan. Pikirkan pemerintah kita. Pikirkan bahkan mungkin orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Pikirkan mereka-mereka yang gaji harian. Ketika kita di tangan kasih, apa yang terjadi? Maka Tuhan akan memberikan tangannya untuk kita. Sehingga kita boleh mengecap hari demi hari. Berjalan dalam anugerah Tuhan. Kalau kita mau menuai anugerah Tuhan, tidak ada cara lain. Mari jadi tangan kasih bagi yang lain. Live a better life.